Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini menggemparkan semua orang membicarakanmu karena peristiwa besar yang terjadi di hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Nine of Wands, ada The Lovers, ada Five of Wands, Four of Coins, dan di sini juga ada kartu Death. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Nine of Swords di sini. Saya merasakan sepertinya untuk sebagian kamu ya, ini untuk sebagian kamu, kayak saat ini sedang kayak menarik diri ya, menarik diri dari lingkungan sosial, dari pertemanan, karena sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ada perasaan minder, ada perasaan insecure yang kamu rasakan yang bikin kamu itu menarik diri. Ini bisa tentang berita besar tentang kamu itu udah menyebar kemana-mana, yang menggemparkan juga ya, yang jadi viral juga di sini. Jadi bikin semua orang itu membicarakan kamu karena sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Itulah yang membuat kamu menarik diri. Ini bisa tentang ada sesuatu hal yang terjadi dalam rumah tangga kamu, atau di sini ada yang terjadi dalam apa ya, kayak kamu kehilangan pekerjaan, atau dalam usaha kamu mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Artinya ada berita tentang kamu yang udah kemana-mana, yang bikin kamu di sini menarik diri. Tidak hanya dari lingkungan sosial ya, tetapi juga dari keluarga, karena kayaknya beritanya udah kemana-mana. Beritanya udah nggak fakta lagi, tapi kayak udah ditambah-tambahin ya, kayak udah semakin parah. Itu yang membuat kamu di sini kayak depresi, stres, menarik diri. Ya untuk sementara nggak mau ketemu sama siapa-siapa, kayaknya pengen sendiri dulu. Karena gosipnya udah kemana-mana, udah viral kemana-mana, yang kayak udah ditambah-tambahin ya, kayak udah nggak apa ya, berita itu udah nggak asli lagi, udah nyebar kemana-mana dan ceritanya jadi kemana-mana. Ini saya kaitkan mungkin dengan rumah tangga ya. Ini bisa tentang ada perselingkuhan yang pasangan kamu lakukan, jadi ceritanya udah kemana-mana. Jadi itu yang bikin kamu kayaknya
udah malas duluan ya untuk bersosialisasi, untuk keluar rumah. Bahkan ada hal-hal yang membuat kamu di sini sangat sedih ya dengan keadaan kamu saat ini, yang padahal di sini sebenarnya kamu butuh support, tetapi ya mungkin orang-orang justru tidak memberikan support, malah membicarakan kamu yang mungkin hal-hal yang negatif, atau bahkan ada juga yang menyalahkan kamu di sini karena apa yang terjadi dalam rumah tangga kamu. Jadi ini untuk sebagian kamu ya yang sedang mengalami permasalahan dalam hidup, yang menarik diri dari lingkungan. Oke, kayak saat ini pengen sendiri dulu, pengen berbenah dulu, pengen menata hati dan pikiran dulu. Karena semakin kamu berusaha untuk mendekat kepada orang-orang yang membicarakan kamu, itu akan semakin nyakitin perasaan kamu. Jadi lebih baik untuk saat ini kamu menarik diri dan sendiri dulu untuk lebih bisa menghadapi kenyataan yang ada. Oke. Ada the lovers. Ini the lovers di sini, ini saya artikan dengan arti yang terbalik ya. Saya merasakan memang ada pengkhianatan, ada perselingkuhan, ada seseorang yang bohongin kamu di sini. Ini bisa tentang pasangan atau partner bisnis atau mungkin teman yang nusuk kamu dari belakang. Artinya di sini sesuatu hal yang kamu percaya justru tega nyakitin kamu. Itu juga ya yang bikin kamu insecure, yang bikin kamu sebenarnya malu untuk keluar, malu untuk bicara sama orang karena keadaan yang atau peristiwa yang sedang kamu hadapi, masalah rumah tangga yang sedang kamu hadapi saat ini. Ya mungkin semua orang udah pada tahu ya, semua orang udah pada tahu, cuman kamunya aja yang masih belum tahu awalnya. Tapi di sini akan ada jalannya untuk kamu mengetahui tentang kebohongan yang seseorang lakukan terhadap kamu. Ada jalannya nanti. Meski orang-orang mungkin kayak takut untuk nyakitin perasaan kamu, atau takut ikut campur dengan rumah tangga kamu, makanya orang-orang nggak berani untuk ngomong itu terhadap kamu. Tetapi ya mereka bicarain kamu di belakang kamu tentang seseorang atau pasangan yang udah nyakitin, yang udah mengkhianati kamu. Jadi sebenarnya kamu merasa kayak terlihat bodoh ya, terlihat bodoh oleh orang-orang yang mengetahui tentang perselingkuhan yang pasangan kamu lakukan, yang kamu di sini awalnya nggak tahu apa-apa. Oke? Itu yang bikin kamu malu, itu yang bikin kamu insecure, itu yang bikin kamu menarik diri dari lingkungan. Ada 5 of Wands di sini. Dan pelan-pelan kamu sadar nggak mungkin terus-terusan dalam keadaan seperti ini. Kayaknya cukup ya waktunya untuk kamu sendiri, cukup waktunya untuk kamu insecure atau nggak pede. Jadi saat ini kamu ya harus berani hadapi kenyataan yang ada, hadapi realita yang ada tentang apapun, baik itu tentang pengkhianatan kah, kebohongan kah, atau tentang seseorang yang ninggalin kamu. Ya kamu harus hadapi, harus lawan itu, harus lawan ketakutan dalam diri kamu, rasa insecure dalam diri kamu harus mampu untuk keluar, hadapi kenyataan itu, nggak bisa lari ya. Karena semakin kamu lari dari kenyataan dan menutup diri, itu akan terus mengejar kamu, itu akan selalu ada, itu akan semakin menyakiti perasaan kamu. Jadi hadapi itu, jangan takut, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu tentunya ya memang sudah digariskan dan sudah ditakdirkan. Yang mau nggak mau kamu harus terima tentang apapun itu. Jadi saya melihat pelan-pelan kamu mulai berani untuk menghadapi apapun, entah itu omongan orang, penilaian orang, tentang apapun. Kamu berusaha untuk percaya diri aja. Terlepas apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini ya, selagi kamu nggak salah, selagi kamu melakukan yang benar, kamu akan tetap melangkah.
Terlepas apapun yang pasangan kamu telah lakukan terhadap kamu, yang terpenting di sini kamu tidak melakukan kesalahan. Oke? Jadi hadapi, jangan lari dari kenyataan. Karena belajar ya untuk bisa menerima, karena hidup banyak kejutannya, banyak loh yang akan kamu hadapi nantinya. Jadi jangan sampai semua yang terjadi ini membuat kamu berhenti untuk melangkah. Karena yang terpenting saat ini bagaimana cara kamu untuk melindungi diri kamu, berusaha untuk membuktikan bahwa di sini kamu akan tetap survive, kamu akan tetap struggle. Ya mungkin ada perpisahan. Saya merasakan ada sebagian kamu ya, ini untuk sebagian kamu. Ada yang benar-benar berpisah. Berpisah atau bercerai karena sebuah pengkhianatan yang seseorang lakukan terhadap kamu. Ya di sini kamu harus banting setir, harus menafkahi, harus mandiri, harus mampu untuk berdiri di kaki kamu sendiri untuk kebahagiaan kamu, dan mungkin ada tanggungan di sini, anak-anak, orang tua. Di sini kamu berusaha untuk kayaknya fokus kamu tidak lagi tentang masa lalu, tapi fokus kamu saat ini bagaimana cara kamu untuk meraih mimpi kamu, berusaha untuk bahagia lagi, untuk bisa bahagiain diri kamu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jadi pelan-pelan kamu bisa keluar, pelan-pelan kamu mampu untuk lebih fokus terhadap diri kamu sendiri dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Di sini ada kartu Death dan ini apapun yang menimpa kamu ya, apapun yang nyakitin perasaan kamu, itu bukan akhir dari segalanya. Kamu boleh trauma, kamu boleh takut, kamu boleh lari dari kenyataan awalnya, tetapi tidak untuk berhenti untuk melangkah. Ya kamu boleh jeda, boleh break, tapi jangan lama-lama karena di sini ada sesuatu hal yang baru untuk kamu. Kartu Death di sini saya artikan dengan sesuatu hal yang akan terlahir kembali, kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih berkualitas. Ini bisa tentang kehadiran seseorang, entah itu tentang pasangan yang baru, pekerjaan yang baru, atau usaha yang baru. Artinya di sini akan ada sesuatu hal yang akan dimulai setelah keterpurukan dalam kehidupan kamu. Meski prosesnya itu nggak instan ya, tetap ya kamu harus melewati banyak hal, tapi pada akhirnya akan ada sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi tetap berprasangka baik ya terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasannya. Kita lanjut. Di sini ada resolution, ada emotional, ada negatif, ada climax, dan di sini juga ada surrender. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu berusaha untuk menemukan sesuatu hal yang baru ya dalam kehidupan kamu, langkah yang baru, usaha yang baru, pekerjaan yang baru, karena memang ada kegagalan yang kamu alami. Ini nggak dipungkiri ya, setiap kita pernah mengalami sebuah kegagalan, baik dalam rumah tangga. Ada yang sebagian kamu yang memang gagal dalam rumah tangga, ada yang dalam karir atau pekerjaan atau usaha yang sedang kamu rintis. Tetapi di sini semua yang terjadi itu tidak akan membuat kamu berhenti untuk melangkah, terlepas apapun ya yang orang bicarakan tentang kamu, apapun yang orang penilaian negatif orang-orang terhadap kamu. Tetapi semua itu sudah nggak terlalu kamu pikirkan ya. Sudah tidak terlalu mengganggu pikiran kamu karena kamu sudah lebih menyesuaikan diri dan sudah lebih beradaptasi dengan apapun.
Karena dalam hidup kamu sudah lebih paham dan mengerti, ada aja ya yang terjadi kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada aja yang terjadi kadang bikin kamu kecewa, bikin kamu nangis, tapi kamu sudah lebih bisa memahami. Artinya di sini emosional kamu sudah lebih terkontrol ya, untuk ya nggak mau terlalu mempermasalahkan sesuatu hal yang kamu anggap itu nggak penting. Oke, jadi kamu nggak mau buang-buang energi untuk marah terhadap sesuatu hal yang apa ya, nanti bikin kamu menyesal. Jadi kamu nggak mau hal itu. Yang terpenting saat ini bagaimana cara kamu untuk tetap berani melangkah, untuk tetap kuat menghadapi apapun ujian, cobaan dalam kehidupan kamu, karena hidup itu akan terus berlanjut. Jadi bisa saja ada aja ujian atau cobaan yang bahkan lebih besar dari ini. Tapi di sini kamu bersiap untuk hal itu, atau kamu mampu untuk lebih bisa mengantisipasi, atau kamu sudah lebih bisa mempersiapkan diri, artinya punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi itu, untuk tidak lagi lari dari kenyataan, atau tidak lagi menarik diri, atau tidak lagi insecure. Kamu sudah lebih percaya diri, kamu sudah lebih yakin terhadap diri kamu sendiri bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu ini punya sebab dan akibat. Bisa saja sebelum kamu menemukan orang yang salah ya, sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat atau seseorang yang baik untuk kamu, ya sebelumnya kamu dipertemukan dengan orang yang salah atau orang yang toksik. Jadi semua ada sebab dan akibatnya. Jadi tetap jalani, tetap hadapi, buang pikiran-pikiran negatif, tetap berpikir positif ya, meskipun pikiran positif ini nggak akan mampu merubah apa yang udah terjadi dalam kehidupan kamu. Peristiwa apapun yang udah menimpa kamu ya nggak akan bisa dirubah ya, nggak akan bisa kembali seperti semula. Tetapi setidaknya dengan kamu berpikir positif itu mampu untuk membuat kamu itu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Karena ada di mana sebagian kamu merasa berada di titik terendah di sini. Berada di titik terendah di saat ditinggalkan, di saat terpuruk finansial kamu, ditinggalkan begitu saja, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus minta tolong sama siapa, seakan-akan semua menjauh dari kamu di saat ada perpisahan atau di saat ada keterpurukan dalam kehidupan kamu, seakan-akan semua ninggalin kamu. Ada ya di mana kamu merasa di titik terendah, tapi itu tadi di sini, di saat kamu berada di titik terendah justru kekuatan dalam diri kamu itu muncul dengan sendirinya. Muncul dengan sendirinya untuk tetap survive, untuk tetap kuat, untuk tetap berani menghadapi apapun kenyataan yang ada. Terlepas apapun yang terjadi di masa lalu kamu ya, saya melihat di sini kamu sudah tidak berfokus kepada masa lalu, tapi saat ini kamu sudah lebih berfokus kepada masa depan, sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Jadi bukan berarti untuk sebagian kamu yang mungkin punya masa lalu yang suram, punya masa lalu yang menyedihkan, bukan berarti kamu nggak punya masa depan. Setiap kamu berhak punya masa depan yang lebih baik, terlepas apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Asalkan di sini kamu melakukan sebuah perubahan dalam diri kamu untuk jadi lebih baik, untuk menata kehidupan kamu, untuk move on dari sesuatu hal yang nyakitin kamu. Artinya nggak nyimpen kemarahan, nggak dendam, udah lebih berdamai. Karena kalau kamu masih marah dan dendam itu sama aja kamu buang-buang energi ya, buang-buang waktu untuk mikirin hal-hal yang udah berlalu. Jadi lebih baik fokus kamu untuk ke depan, untuk sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Karena itu ya, karena di saat kamu sudah lebih mengikhlaskan atau merelakan, udah nggak nyimpan kemarahan, itu jauh membuat kamu lebih tenang dan fokus untuk kehidupan kamu ke depannya, untuk kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan kamu.
Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun situasinya, apapun kondisinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.